Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita dalam setiap amal perbuatan kita. Sebelum perkenalkan, nama saya Abdul Rajab dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ya, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam video yang singkat ini. Semoga dapat menambah wawasan kita dan dapat keberkahan dari video ini. Ya ikhwani fillah, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas sebuah tema, asal-usul dan pewahyuan Al-Quran, yang di dalam subtema tersebut terdapat latar kesejarahan. Nanti kita akan membahas terkait dengan suasana keagamaan sebelum Al-Quran itu diturunkan. Di dalam sebuah buku karya Taufik Adnan, yakni yang berjudul buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Di dalam buku tersebut begitu banyak hal-hal yang menarik dikupas sangat detail, bahkan sebelum Al-Quran itu diturunkan. Kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini ya. Kita akan membahas sebuah tema tentang suasana keagamaan pada masa sebelum Al-Quran diturunkan. Suasana keagamaan itu dapat kita simpulkan di Quran surat Al-Hajj ayat 17. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin wan nasara wal majus walladzina asyraku. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabiin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, orang-orang musyrik, itu semua merupakan pembahasan kita kali ini. Jadi suasana keagamaan bangsa Arab pada saat itu diapit oleh seluruh agama tersebut. Kita ambil contoh di Mekah sendiri, masyarakat Quraisy itu beragama musyrik, atau yang biasa kita kenal itu dengan agama politisme. Kata politisme kalau dalam secara bahasa, poli itu artinya banyak. Kemudian tisme itu dalam bahasa Yunani artinya theos, yang berarti Tuhan. Jadi politisme adalah penyembahan atau kepercayaan yang menganut lebih dari satu Tuhan. Nah, itu di Mekah sendiri. Di Mekah sendiri itu, jadi masyarakat kafir Quraisy itu menganut agama politisme, yang mana tidak cukup dengan satu Tuhan. Walaupun masyarakat kafir Quraisy itu percaya bahwasannya yang pengatur alam semesta ini adalah Allah, yang yang mempergantikan antara siang malam, dia percaya. Kemudian yang menciptakan manusia adalah Allah,
Masyarakat kafir Quraisy itu percaya bahwasannya adanya Allah itu memang benar ada. Tetapi masyarakat kafir Quraisy itu membuat patung-patung atau menyembah patung-patung itu sebagai sarana atau wasilah untuk mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ke atas sedikit di bangsa Arab, yakni di Yastrib. Di Yastrib sendiri itu di Madinah terkhususnya ya, menganut kepercayaan kebanyakan dari mereka itu adalah Yahudi. Oleh karena itu kenapa ketika Rasulullah SAW itu datang di Madinah, sebagian besar itu harus izin ke orang-orang Yahudi, karena pada dasarnya di Yastrib tersebut pemimpin sebelumnya itu adalah dari bangsa golongan Yahudi. Kemudian di bangsa Arab sendiri, di daerah Arab itu terdapat juga orang-orang Nasrani, yakni pada dasarnya di Arab sendiri itu tidak terlalu banyak penganut agama Nasrani. Kebanyakan dari mereka itu di Arab Badui, yakni dekat perbatasan Yaman, dekat perbatasan Oman dan lain sebagainya. Jadi suasana keagamaan sebelum masa Al-Quran itu diturunkan itu benar-benar banyak sekali agama-agama selain daripada Islam. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada As-Sabi'in. Nah, As-Sabi'in ini pula adalah orang-orang yang menganut kepercayaan, misalnya Yahudi atau Nasrani, kemudian dia keluar dari agama tersebut dan membuat agama baru atau memeluk agama lain. Nah, itulah agama As-Sabi'in. Walaupun di dalam sejarah agama Sabi'in ini di bangsa Arab sendiri itu tidak diketahui secara pasti dan jelas di mana letak keberadaannya. Tapi yang jelas ketika disebutkan di dalam Al-Quran ada agama As-Sabi'in sebelum masa Islam itu diturunkan, sebelum masa Al-Quran itu hadir di kalangan bangsa Arab, agama Sabi'in ini ada. Kemudian kita lanjut, suasana keagamaan di bangsa Arab itu ada juga Majusi, orang-orang Majusi yang berpusat di Persia. Jadi orang-orang agama yang ada di bangsa Arab itu begitu banyak. Jadi begitu banyak tantangan yang akan memusuhi Islam pada saat itu. Nah, taib, mungkin pembahasan kita kali ini hanya sampai di sini. Yang pasti yang dapat kita simpulkan dalam pembahasan kita kali ini bahwasannya ketika Al-Quran itu diturunkan, begitu banyak hal, begitu banyak agama yang akan memusuhi Islam, yang akan meredamkan agama Allah ini, cahaya Allah ini. Yang diantaranya tadi telah kita sebutkan di Quran surat Al-Hajj, innalladzina amanu walladzina hadu wassabiin wan nasara wal majusa walladzina asyraku. Pada intinya juga di bangsa Arab sendiri itu lebih ketat terhadap kepercayaan politisme. Jadi orang-orang musyrik kafir Quraisy itu lebih percaya mengakui kepercayaannya itu kepada patung-patung, kepada dewa-dewa. Walaupun mereka percaya bahwasannya ada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin itu saja suasana keagamaan di zaman Al-Qur'an diturunkan dalam sebuah buku rekonstruksi sejarah karya Taufik Adnan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.